Tahun 2023 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan di berbagai sektor terlihat di tahun ini, termasuk adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini juga terlihat dari angka pertumbuhan wisatawan baik domestik dan juga mancanegara yang terus meningkat. Hingga Oktober 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat sebanyak 9,5 juta wisatawan mancanegara kunjungi Indonesia. Hal ini melebihi dari target, yakni 8,5 juta dan jumlah ini diyakini bertambah hingga penghujung tahun. Adapun selain capaian Wisman, jumlah pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 688,78 juta perjalanan hingga Oktober 2023. Sementara itu untuk nilai devisa pariwisata hingga September 2023 tercatat 10,46 miliar dolar AS dengan kontribusi PDB pariwisata diperkirakan mencapai angka 3,8%. Meski demikian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan berbagai capaian tersebut harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasalnya, baru di pertengahan tahun pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir dan masuk ke fase endemi. Dan untuk membahas seperti apa evaluasi di industri pariwisata dan ekonomi kreatif di sepanjang tahun 2023 dan juga outlook-nya untuk tahun 2024, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Apa kabar, Pak Sandi? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Syarifah. Terima kasih dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru teman-teman di Profit CNBC. Baik. Pak Sandi, kalau kita lihat begitu ya di tahun 2023 ini kan bisa kita katakan sebetulnya tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita juga lihat begitu ya di sektor pariwisata dan industri kreatif juga sudah mulai kembali bergeliat. Tapi mungkin bisa dirangkumkan seperti apa evaluasi untuk sektor ini di sepanjang tahun 2023. Bersyukur bahwa kita mengakhiri pandemi di pertengahan tahun dan memasuki era endemi. Dan setengah tahun ini kita melihat 2023 ada pemulihan yang sangat signifikan sehingga semua target tercapai dan terlampaui secara boleh dibilang robust. Jadi ini bahasa profit ya, robust, karena kalau kita lihat bahwa target untuk wisatawan mancanegara ini sampai 2 kali harus direvisi. Jadi kami ala-ala CNBC juga nih melakukan revision untuk guidance kepada industri. Jadi kita memberikan pedoman kepada industri untuk mengubah targetnya, karena di awal tahun itu kita 7,4 juta, di pertengahan tahun kita ubah targetnya menjadi 8,5 juta, dan di penghujung tahun kita ubah lagi targetnya menjadi di atas 10 juta, mencapai 11 juta wisatawan mancanegara. Jadi ini yang patut kita syukuri. Dari segi devisa juga meningkat 20-30% di atas target, dan pergerakan wisatawan Nusantara sudah di atas sebelum pandemi. Jadi baseline 2019 ini kita sudah di atas dengan total pergerakan mencapai lebih dari 900 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, yang menarik ekonomi kreatif kita. Ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Dan 17 subsektor ini ditopang 3 subsektor utama unggulan kita, yaitu kuliner, kria, dan fashion. Ini juga berhasil menembus 1.300 triliun nilai tambah. Berarti kontribusi ekonomi kreatif Indonesia ke produk domestik bruto kita sudah mencapai hampir 8% dengan total raihan memasukkan Indonesia di 3 besar ekonomi kreatif dunia dari segi kontribusi terhadap PDB. Dan nilai ekspornya juga melampaui angka 27,5 miliar US dollar. Ini adalah target-target yang sangat agresif di awal tahun 2023 yang dapat kami lampaui. Tapi yang paling membuat saya sangat bersyukur di 2023 kemarin adalah 30 subsektor yang ada di
lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif berhasil menembus angka 45 juta dari jumlah lapangan kerja yang telah diciptakan. Jadi secara overall, alhamdulillah banget kita sudah melampaui 2023 dan target 2024 ini kita ingin melewati angka sebelum pandemi 2019 untuk wisatawan mancanegara dan capaian-capaian lainnya. Oke, tapi tadi ya, artinya memang sudah sesuai dengan jalur on track begitu untuk pemulihan di masa sebelum pandemi dan tadi angka-angkanya juga luar biasa begitu ya, Pak Sandi sudah melebihi target begitu. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat mungkin secara industri pariwisata terlebih dahulu, kita bedah lagi secara subsektor. Ada begitu banyak subsektor yang sebetulnya ingin dimajukan lagi oleh pemerintah, seperti misalnya MICE, kemudian juga ada industri pariwisata kesehatan juga tengah mulai digadang begitu ya. Tapi sebetulnya fokus utamanya dari pemerintah untuk industri pariwisata seperti apa pengembangannya? Di 2023 kita mengaplikasikan 3C, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi sebagai lingkup kerja utama dan semangat 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi termasuk potensi online untuk ciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja. Nah, oleh karena itu kita memantau tren terkini apa dan sudah menetapkan bahwa pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, yaitu pariwisata hijau, pariwisata yang dekat dengan kelestarian alam lah yang akan menjadi fokus kita. Ekonomi kreatif yang produktif dan inklusif yang juga nanti akan kita arahkan di 2024 sampai ke 2025 ke depan. Nah, dari total 30 subsektor ini, tren yang sangat terlihat jelas adalah keberlanjutan lingkungan. Kualitas kunjungan. Jadi kita sekarang memfokuskan pariwisata yang lebih lama tinggalnya di suatu destinasi dan dampak ekonominya itu lebih besar bagi masyarakat setempat. Penciptaan lapangan kerjanya lebih luas. Apa aja? Ekoturism. Ini sekarang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara dan Nusantara. Health tourism. Dan health tourism itu ada wellness, ada sports tourism, dan juga ada wisata kebugaran, wisata minat khusus seperti wisata kuliner. 63% dari pergerakan wisatawan ini dilandasi dari wisata kuliner ke suatu destinasi, bukan hanya melihat keindahan alam, bukan hanya mendapatkan sajian budaya setempat, maupun juga petualangan, tapi justru kulinernya yang dicari. Dicari juga krianya, produk-produk yang spesifik, yang unik dari suatu destinasi. Nah, saya melihat bahwa tren-tren ini akan terus kita gali dan kita akan kembangkan, dan khusus untuk MICE, karena kita belajar kesuksesan G20 dan ASEAN Summit tahun 2024 ini akan kita gaspol untuk wisata MICE. Bagaimana Indonesia bisa menarik eksebisi, pertemuan-pertemuan, konvensi-konvensi, conference terbesar di dunia untuk kita berikan fasilitasi untuk mengadakannya bukan hanya di Bali dan di Jakarta yang selama ini menjadi destinasi MICE utama, tapi juga ke 5 destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang yang semakin berkembang. Oke, tadi kan sudah disebutkan begitu destinasi super prioritas dan juga 5 Bali baru begitu ya. Tapi di satu sisi mungkin tentu ini perlu kerja yang cukup berat jika kita katakan gitu ya, ketika berkaitan dengan infrastruktur di daerah, kemudian juga berkaitan dengan seperti apa kita bisa harus membangun SDM-nya juga di daerah. Tentu perlu ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf begitu ya Pak Sandi, dan juga oleh para pelaku usaha, sehingga hal ini kita lakukan bersama-sama. Seperti apa mungkin strategi dan juga koordinasi yang dilakukan tidak hanya ke pemerintah setempat, tapi juga dengan para pelaku di industri. Kami menyebutnya kolaborasi 360. Jadi 360 derajat kita menyentuh seluruh lini dari pemangku kepentingan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Kita juga menyentuh dunia usaha, institusi pendidikan,
komunitas, ada 300.000 komunitas lebih yang bermitra dengan kami, dan juga media tentunya. Dan oleh karena itu kita lihat bagaimana penciptaan geliat ekonomi dari sektor parekraf yang menurut data yang kita olah berhasil menyumbangkan 6 kali lipat lebih jumlah lapangan kerja for every dollar invested. Jadi kalau kita investasinya sama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan sektor lain, penciptaan lapangan kerja 6 kali lipat lebih besar. Jadi inilah yang menjadi semangat kita, dan tentunya kalau kita lihat kolaborasi, tidak ada lagi cara lain selain berkolaborasi lintas sektor. Malah sekarang kita kolaborasinya kita perluas. Karena di tingkat ASEAN, tahun lalu kita menjadi keketuaan ASEAN, kita melihat bahwa yuk kolaborasinya jangan hanya di dalam negeri, bukan hanya Bali dan beyond, tapi juga kita ciptakan ASEAN is a single destination. Jadi destinasinya bisa, pertama mereka mendarat di Singapura, tapi kita bisa tawarkan paket wisata di Bali, paket wisata di Batam, di Bintan, paket wisata di Danau Toba dan di Kupang maupun daerah lainnya. Makanya kita dorong interconnectivity atau keterkoneksian antara destinasi-destinasi seperti Kuala Lumpur, Bangkok dengan destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang kami kembangkan. Jadi kolaborasi ini sekarang mantra baru. Jadi selain inovasi dan adaptasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selalu saya tanya langkah kolaboratif apa yang telah kita lakukan hari ini. Karena dulu kita fokusnya kompetisi. Cari jumlah wisatawan yang paling besar antar negara, antar sektor dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan kolaborasi kita bisa mendapatkan secara presisi jumlah pasar yang jauh lebih besar. Oke. Jadi bukan bersaing lagi, tapi tadi seperti apa bersama-sama ya untuk tadi menarik wisatawan asing begitu masuk ke kawasan Asia Tenggara begitu ya Pak Sandi. Nah kemudian di satu sisi tentu hal lain yang juga menjadi perhatian mungkin untuk kita memajukan di sektor di dalam negeri ini sendiri juga mungkin dari insentif-insentif yang perlu diberikan juga untuk para pelaku usaha. Apakah memang ada begitu rencana ke depannya untuk pemberian insentif atau seperti apa? Kalau untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ini menarik. Jadi kita di akhir tahun 2023 menggagas Indonesian Tourism Fund. Ini untuk memperkuat promosi pariwisata kita, memperkuat branding dari Indonesia atau nation branding kita, dan juga mendukung penyelenggaraan event-event termasuk konser musik yang menjadi boleh dibilang pandemic winner ya. Setelah pandemi ini konser-konser musik datang, ada Blackpink, ada Coldplay, dan tahun 2024 ini akan beberapa event berkelas dunia juga yang hadir di Indonesia. Oleh karena itu 200 event berskala regional, nasional dan internasional ini yang sukses kita laksanakan di 2023 akan kita amplifikasi lebih banyak lagi di tahun 2024. Dan ternyata banyak berkontribusi pada roda perekonomian di masyarakat. Misalnya peningkatan produksi barang dan jasa. Dalam satu konser ini terlihat industri aircraftnya berkembang sampai 212,9 miliar. Dan satu konser Coldplay misalnya, mata rantai dari dampak ekonominya sampai ke akomodasi, transportasi maupun penjualan di sekitar destinasi di mana konser itu dilaksanakan itu bisa mencapai angka yang fantastis di atas 1 triliun rupiah. Nah, oleh karena itu subsektor musik kita akan berikan fasilitasi Indonesia Tourism Fund, kita juga berikan dorongan untuk menarik event-event kelas dunia ke Indonesia, event olahraga, musik, tapi juga event-event MICE. Setelah itu kita juga dorong tahun lalu, mulai dari 2022 kan sudah ada MotoGP yang sukses sekali dilakukan di Mandalika. Ini akan kita tambahkan event-event seperti F1 Powerboat, Aquabike Jet Ski World Championship di destinasi wisata. Dan terakhir
kalau kita lihat bahwa kemudahan untuk menyelenggarakan event berbasis digital ini juga akan kita dorong. Oke. Kerangkanya sudah kita siapkan dan sekarang dalam proses uji coba. Setelah ini rampung, maka kita harapkan nanti diresmikan oleh Bapak Presiden. Harapannya tentu untuk lebih banyak menarik event-event berkualitas untuk tampil di Indonesia. Oke, baik.